Mendikbudristek akan memberikan jalan keluar bagi P1 yang tidak dapat formasi P3K tahun 2022. Nah, solusi yang bagaimana yang akan diberikan oleh Kemendikbudristek pada P1 yang tidak mendapatkan formasi tersebut? Simaklah aku dan guru untuk dapatkan kejelasan informasinya. Dikabarkan P1 atau prioritas 1 yang tidak dapat formasi di P3K tahun 2022, Mendikbud mengupayakan pada tahun 2023 nanti akan diangkat menjadi P3K. Diceritakan bahwa pelamar prioritas pertama atau P1 P3K guru tahun 2022 banyak sekali yang login ke akun mendapatkan informasi atau notifikasi tidak mendapatkan formasi. Di mana pelamar P1 P3K guru tahun 2022 tersebut mendapatkan notifikasi. Mohon maaf, formasi pada instansi saudara tidak tersedia. Dengan adanya notifikasi tersebut berarti Anda belum mendapatkan formasi. Nah, ada kebijakan dari Kemendikbud yang nanti akan mencarikan solusi untuk Anda yang P1 supaya mendapatkan formasi, yaitu di tahun 2023 nanti. Dan artinya juga pelamar P1 P3K guru tahun 2022 tersebut tidak bisa melanjutkan pendaftaran mulai resume hingga pendaftaran. Selanjutnya, berdasarkan data statistik Kemendikbudristek, ternyata untuk pengangkatan P3K guru tahun 2022 ini tidak maksimal, sehingga hanya dapat menyerap 127.621 orang yang saat ini menunggu pengangkatannya. Dan sisanya terdapat 65.954 nanti menunggu pada tahun 2023. Tapi untuk sisanya ini masih dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah ada sejumlah 46.941 sudah terdapat kebutuhan, sehingga bisa optimis untuk diangkat di tahun 2023. Namun, untuk diangkat di tahun 2023 masih diperlukan lagi koordinasi dengan pemerintah daerah. Artinya, semua ini berpengaruh terhadap formasi yang nantinya dibuka oleh pemerintah daerah. Kategori yang kedua adalah ada sebanyak 19.013 orang yang tidak ada kebutuhan atau tidak sesuai ijazahnya dengan latar belakang kegiatannya atau jabatannya, sebagaimana yang dikutip oleh beritasolore.com.
dari kanalnya YouTube. Kategori yang kedua adalah ada 19.013 orang yang tidak ada kebutuhannya, yang disebabkan oleh tidak linearnya ijazah dengan jabatannya, sebagaimana yang dikutip oleh beritasoloraya.com dari kanal YouTube Calon Guru. Upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal, karena guru ASN yang telah ada upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal, karena guru ASN yang telah dan akan diangkat masih kurang dari 50%, dikarenakan pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru. Pada tahun 2023 diharapkan untuk formasi yang diusulkan Pemda sesuai kebutuhan untuk pemenuhan guru ASN. Tahun 2023, Kemendikbud telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru untuk P3K. Kemudian yang ketiga, Kemdikbud mendorong Pemda untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan melekat guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Skema tersebut, Kemendikbud telah menetapkan 3 hal, yaitu 1. Jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Maksud dari kalimat ini adalah daerah diminta untuk mengusulkan jumlah formasi yang dibutuhkan. Tetapi apabila daerah tidak meminta formasi, maka formasi ini akan diambil alih oleh provinsi. Maksudnya kebutuhan tersebut dinolkan untuk daerah, tetapi ditambahkan kepada formasi pusat. Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat pada P3K tidak bisa digunakan untuk hal yang lain. DAO atau dana alokasi umum untuk gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai dengan jumlah P3K yang diangkat. Sebelumnya, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru P3K hingga mencapai 1,1 juta guru sejak tahun 2021. Namun, dalam hal ini yaitu pemerintah daerah hanya mampu mengajukan formasi guru ASN P3K sebanyak kurang dari 50% dari total kebutuhan guru P3K di setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikutip dari beritasoloraya.com dari Kemendikbud RI, di tahun 2021 dari kebutuhan sebesar 1,1 juta guru, ternyata pemerintah daerah hanya mengajukan sebanyak 506.000 formasi guru P3K.
Selanjutnya di tahun 2022 ini, pemerintah daerah hanya mengajukan formasi guru P3K sebesar 319.000 dari kebutuhan guru ASN yang sebesar 781.000. Selanjutnya di tahun 2022 ini, pemerintah daerah hanya mengajukan formasi guru P3K sebesar 319.000 dari kebutuhan guru ASN yang sebesar 781.000. Kemdikbud pun memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang telah mengajukan formasi guru pada P3K dan memenuhi 100% dari total kebutuhan di wilayah masing-masing. Setelah itu, Kemdikbud pun mempersilahkan agar setiap pemerintah daerah tersebut untuk dapat mengajukan formasi kebutuhan tenaga pendidikannya. Menanggapi hal tersebut, maka Kemdikbud RI pun telah mengakumulasikan total kebutuhan guru ASN P3K untuk tahun 2022. Kemdikbudristek telah menghitung kebutuhan guru di tahun 2023 adalah sebesar 662.919 guru ASN P3K. Pada rakor pengadaan ASN di tahun 2022 tersebut, Kemdikbud menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Selain kebutuhan formasi, Kemdikbud juga menyampaikan jika anggaran gaji dan tunjangan yang melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Berdasarkan rapat koordinasi tersebut, Kemdikbud pun mengeluarkan 3 paket kebijakan terkait rencana pengadaan guru ASN tahun 2023. 3 kebijakan itu adalah sebagai berikut. Satu, jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi kebutuhan formasi guru pada P3K nanti. Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan telah mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan yang melekat pada P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain. Ketiga, DAO untuk gaji P3K ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai dengan jumlah P3K yang diangkat. Sebelumnya, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru P3K hingga mencapai 1,1 juta guru sejak tahun 2021. Namun dalam hal ini, yaitu pemerintah daerah hanya mampu mengajukan formasi guru ASN P3K sebanyak kurang dari 50% dari total kebutuhan guru P3K di setiap tahunnya. Nah, berdasarkan data yang dikutip dari beritasoloraya.com dari Kemdikbud RI di tahun 2021 dan kebutuhan sebesar 1,7 juta guru, ternyata pemerintah daerah hanya mengajukan sebanyak 506 guru formasi P3K.
Selanjutnya, di tahun 2022, pemerintah daerah hanya mengajukan formasi guru P3K sebesar 319.000 dari kebutuhan guru ASN yang sebenarnya berjumlah 781.000. Kemendikbud pun memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang telah mengajukan formasi guru pada P3K dan memenuhi 100% dari total kebutuhan di wilayah masing-masing. Setelah itu, Mendikbud pun mempersilahkan agar setiap pemerintah daerah tersebut untuk dapat mengajukan formasi kebutuhan tenaga kependidikan. Menanggapi hal tersebut, maka Kemendikbud RI pun telah mengakumulasikan total kebutuhan guru ASN P3K untuk tahun 2023. Kemdikbud Ristek RI telah menghitung kebutuhan guru di tahun 2023, yaitu sebesar 662.919 guru ASN P3K. Pada rakor pengadaan ASN di tahun 2002 tersebut, Kemdikbud menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Selain kebutuhan formasi, Kemdikbud juga menyampaikan jika anggaran gaji dan tunjangan yang melekat pada guru PP3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Teman-teman, kalau gaji P3K tersebut adalah dari transfer daerah, berarti ini sudah dianggarkan oleh APBN, dianggarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi dari Kementerian Keuangan akan mentransfer ke daerah gaji-gaji P3K tersebut, sama halnya dengan gaji PNS. Jadi tidak ada alasan bagi daerah atau pemerintah daerah untuk tidak membuka P3K, tidak membuka formasi P3K, karena gajinya bukan dari pendapatan asli daerah, tetapi dari APBN. Nah, yang pertama, jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi kebutuhan formasi guru pada P3K itu nanti. Kemudian yang kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan telah mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan yang melekat bagi P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain. Nah, teman-teman, dari statement dari nomor 2 ini bahwa Undang-Undang APBN mengatakan gaji yang sudah melekat itu tidak bisa digunakan untuk yang lain. Artinya kalau gaji itu sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan, maka formasi itu harus dibuka dan itu harus dibayarkan. Jadi tidak bisa dulu, karena ini formasi tidak dibuka maka uangnya dipakai dulu untuk mungkin infrastruktur lain atau bagaimana, itu tidak bisa, karena dalam undang-undang sudah dikatakan bahwa gaji yang melekat bagi P3K dan tunjangannya itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Maka kalau digunakan hal lain itu berarti melanggar undang-undang. Nah, kesimpulan dari informasi hari ini kita bisa sampaikan bahwa Kemdikbud akan mengupayakan pengangkatan P3K guru tahun 2023 ini sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian dana yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan untuk P3K tidak boleh digunakan untuk hal lain. Dan satu lagi, dana untuk penggajian P3K itu merupakan dari transfer daerah. Artinya
itu dari APBN. Artinya lagi itu sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan. Maka untuk tahun 2023 untuk kalian yang dalam P1 tidak mendapatkan formasi, insya Allah upaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini akan berhasil karena dananya sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Demikianlah teman-teman informasi dari Aku dan Guru. Tetaplah bersama Aku dan Guru karena Aku dan Guru akan selalu memberikan informasi terbaru. Dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe untuk memberikan motivasi kepada Aku dan Guru untuk selalu semangat dalam membuat dan menyampaikan informasi. Terima kasih. Salam Guru Indonesia.